Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu ya bersama Abah Magic. Alhamdulillah rabbil alamin. Nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam gini tepat 2:30 ya kita mulai biasa acara posko goib ya untuk khususnya bertafakur, bersyukur, berilham dan bersyukur itulah adalah menikmati rezeki dari Allah. Rezeki itu sehat, nikmat, terus mencintai Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu senang bahwa hidup ini hanya bersifat amanah, harus punya kewajiban niatan yang lebih sukses ke depannya. Mungkin untuk keluarga besar YouTuber atau pendengar di mana Anda berada, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang besar dan halal, digampangkan segala urusannya, dipermudah segala kesulitannya, karena kita harus meminta kepada Maha Kuasa. Adalah namanya halangan atau kesulitan itu hanya Allah yang bisa membukakan. Kita hanya sebatas ikhtiar. Makanya di malam ini Abah ikhtiar untuk mengenalkan silaturahmi sambil mengenalkan kehidupan yang sebenarnya. Hidup itu cinta itu enak ya, cinta kepada Allah, aku nikmati yang diberikan amanah. Misalnya di gini hari 2:30 mau pagi Abah selalu bikin namanya YouTube-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang salahnya kesalahan saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya membahas tentang kehidupan manusia itu kebanyakan sulit, pelit, hitungan, dan lebih banyak lagi senang melemahkan orang. Itu empat syarat. Satu, mungkin kita harus mengingat sulit itu mempersulit kita ya. Kalau kita mempermudah kepada orang lain, kita akan selalu dipermudah. Yang kedua adalah pelit. Pelit itu sama dengan tidak mau kenalan, tidak mau bersilaturahmi, tidak mau membantu, tidak mau memunggahkan orang lain karena terlalu melihat diri kita pengen maju, hanya sebatas kita ya, nggak tahu maju kita dengan sesama manusia. Apapun bentuknya manusia diberikan oleh Allah kelebihan, dan untuk menyatukannya janganlah membeda-bedakan karena tujuan satu, selamat dunia, selamat akhirat. Yang ketiga, mungkin yang di situ kita punya amanah, namanya amanah titipan. Kelebihan dari satu kelebihan, misalnya dari kelebihannya Abah selama 30 tahun selalu bergadang sampai pagi, sesudah subuh baru tidur. Itu udah kebiasaan, itu pun amanah. Jadi karena saling mencintai, khususnya kepada umatnya, yang lebih meyakinkannya karena izin Allah. Mungkin selalu hadir di acara biarpun saya sebatas manusia biasa, hanya senang. Kalau senang terdorong dengan mau, kalau mau terdorong dengan sayang kepada saudara-saudara, khususnya yang mendengarkan acara posko goib di Abah Magic. Yang keempat adalah hidup itu tidak boleh menyia-nyiakan, karena syukuran itu menyukuri nikmat yang diberikan. Umur itu menambah kurang, kemauan bertambah naik. Jadi berbeda ya, kalau umur ngurang, kalau keinginan naik. Abah sudah umur 60 naik kayak anak muda, pengen membantu biarpun lemah, pengen mengasih biarpun di kampung ya, karena ini kampung namanya desa ya, Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka ya, Jawa Barat itulah. Nah, itu tempat tinggal asli di sini. Mungkin udah dari lahirnya ya, nggak ada pindah-pindah. Karena waktu dulu saya suka merantau di waktu zaman
eh, 89 ya, itu waktu 98. Dulunya 89 tapi 98 udah pindah ke Bandung ya. Itu waktu-waktunya reformasi ya. Dari situ saya alhamdulillah punya pengalaman di kota, karena saya mengingat bahwa dari silaturahmi itu saya berjualan kaki lima, karena bertanggung jawab besar ya, karena ibu mungkin janda, saya dari kecil ditinggal bapak, akhirnya saya mau nafkahi untuk keluarga, khususnya tulang punggung ibu. Nah di situ akhirnya saya berkelana pengalaman dengan kampus, jualan, tahulah tentang kampus, tahulah tentang universitas, tahulah tentang namanya kuliahan. Tapi saya nggak kuliah, kuli di kampus, namanya jualan kaki lima. Akhirnya saya punya berpikir dari pergaulan itu, saya jangan turun kepada anak saya yang jeleknya, yang bagus saya akan angkat, saya semampu saya. Akhirnya saya sampai saat ini alhamdulillah sudah dirinya dari pengalaman pindah ke kampung kembali. Di kampung saya banyak berilmu dengan namanya pengalaman batin, yaitu suka ngomong dengan hati, malah banyak dengan bisikan-bisikan. Akhirnya ya disitulah yang mungkin sudah saya mengurus ibu sampai meninggal. Akhirnya saya ada suatu barokah ya, barokah dari ibu alhamdulillah. Namanya dulu saya teh Tori teh nak terang-terangan orang karena rohmatina ibu, itu kebetulan yang membuat nama ibu ya diganti dengan Habibori Kodam, benar-benar orang rahmati ibu itu nama ya, nggak usah pakai titel, nggak usah pakai saya kemana, yang penting saya hidup ada di sini. Yang mudah-mudahan nanti pulang kembali ke asalnya, semoga Allah mengampuni segala kesalahannya, yang benar. Ini sejarah. Terus lari lagi saya di kampung, akhirnya udah di kampung saya mengelana ke tiap-tiap jarah. Kalau bahasa jarah saya meyakini bahwa itu belum meninggal, karena itu ilmu-ilmu karomat gaib Allah. Karena apa? Karena kalau ada yang dinamakan jarah meninggal berarti harus ada makom. Kalau jaroh saya yakini bahwa itu udah meninggal, cuman ada jasa-jasanya. Hanya disitulah panjang ceritanya. Jadilah tempat konsultasi, saya dipercaya umat yang sakit, yang ada masalah, suka ada yang membisikin, mungkin benar dari Allah, yang salah juri. Ya karena saya mengingat dulu lagi diuji itu banyak yang benar, banyak juga yang salah ya. Harus begini, akhirnya gini, tolonglah nata karung kamu nggak gali. Di dapur saya gali nggak ada. Akhirnya digalinya ilmu, banyak tamu ngantar uang dipakai ke dapur. Ulang lagi dua macam ya. Saya udah itu yang namanya kalau tanpa guru, kalau orang tidak ada tetesan atau yang namanya hidayah, atau namanya diberikan ilham yang benar, salah kesonohnya ya. Jadi jangan sembarangan kalau orang mau belajar ilmu, apalagi dengan zaman sekarang, karena banyak yang namanya penipuan, dukun-dukun palsu segala macam ya, sampai menggandakan uang. Saya terpakur lagi, apa kan artinya menggandakan uang? Ada artinya adalah kita harus memperbanyak dengan ilmu yang dinamakan usaha, pakai modal. Kalau nggak ada modal tiis karena nggak ada jualan, ayo ke bank dengan jujur niat mau bayar ya. Karena bank juga kalau udah naik seperti sekarang, saya juga ditawarin bank, tapi nggak usah bikin masalah. Kalau ada yang ngasih itu rezeki Allah, apalagi bayarin ya. Kalau nggak ada izin, Allah berarti nggak akan dikasih ya. Yang nggak usah bingung, dari kecil belajar hidup sengsara sampai sekarang ini alhamdulillah saya udah membuktikan. Saya punya PT Radio Magic FM, coba ini alamatnya ada di Desa Sindang gitu ya, Ijing Majalengka, itu udah resmi dengan KPI. Dari KPID langsung ke KPI itu udah perjuangan selama 30 tahun. Jadi nggak ujuk-ujuk ya. Jadi makanya kalau saya SD kelas 5 saya nggak apa-apa. Yang penting saya bukan mencari kerja, saya mau bikin tenaga kerja. Alhamdulillah memasarkan produk-produk sambil banyak karyawan. Sampai saat ini saya selalu diberikan untuk memberikan rezeki kepada manusia, yaitu kerja ya. Kalau ngasih duit mah dedeun ya. Kalau ngasih ke anjing sih mending sok nurut, kalau ke duit main tadi ya. Apalagi kalau zaman mengingat pengalaman kayak seorang Jagger
rokok, minta rokok atau dibere nenggul. Akhirnya mau dibere dideun terus ngalanggan. Itulah penyakitnya saya yang alami ya. Sampai banyak penodongan bermacam-macam itu usaha ikhtiar perih dulu, makanya harus menang perah. Kalau ada satu ujian, ada penghinaan, kita terima dengan lapang dada, karena penghinaan itu akan Allah gantikan dengan kemuliaan. Yang menghina tunggu kata Allah timbal baliknya, karena nyubit diri sendiri pasti sakit. Itu aja, simple ya. Apa ini tujuan di malam ini? Saya tujuannya mengingatkan bersama-sama, ayo, nggak ada yang pintar itu bodoh, tapi alewoh, banyak bertanya, jangan sedikit-sedikit kalau nanya. Namanya berdukun. Saya juga pernah nanyain sesat di jalan usaha. Namanya berdukun nggak mungkin. Jadi bertanya apa tujuannya? Tujuannya baik nggak apa-apa. Yang penting jangan niat bertanya dengan yang enggak. Katanya nanyanya untuk maju, untuk sukses. Namanya ibadah, untuk harta, untuk keyakinan. Saya mengalami, saya demi Allah. Makanya saya sering mengingatkan kepada orang-orang yang dekat dengan saya, tolonglah jaga ibumu. Cobalah tolong hormati ibu. Apalagi kalau kamu menghormati ibu, itu akan mengingat kamu akan dihormati Allah, karena surga ditapak ke ibu. Apalagi kita cium tangan ke ibu, kumbah kakinya kalau kita punya dosa, sedikit-sedikit perbanyaklah minta doa ya. Jadi saya nggak menyalahkan, ke kiai juga barokah ada kalau cium tangan ya, tapi lebih besar dari ibumu ya. Jangan sampai kita yang wajib di belakangin, yang sunnah didulukan. Suka bingung saya mah. Ada juga orang banyak kesana kemari mendengarkan kebenaran, tapi dianya nggak mau benar. Ada juga banyak kesana kemari mencari ilmu untuk agama, tapi dianya nggak dipakai. Jadi itulah urusan harta juga sama. Kita harus belajar, dan kitanya juga harus di depan kalau selaku pimpinan. Jangan sampai mempercayai manusia, karena manusia itu hanya beda-beda rezekinya, tapi yang sama hanya kemuliaannya gitu ya. Jadi kita harus di depan. Kalau udah tunjukkanlah kemajuan kita, bantulah mereka. Itulah yang saya harapkan. Jelas kalau di dunia ini harus saling menolong, saling membantu. Jangan sampai kita digunakan tapi untuk berguna. Jangan sampai kita melihat orang, tapi untuk kita gimana ini kita lebih maju untuk kedepannya. Saya merasakan dari dulu akan berbicara tapi tidak mampu, karena saya bukan manusia punya bodi luar, saya punya bodi batin ya. Kalau luar saya nggak mampu, karena saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan para habib, bukan para profesor, dokter, tapi saya alhamdulillah kalau ditanya selalu ada yang menjawab, itu pun batin ya, yang ada harus mengatakannya. Itu namanya bisikan ya, bisikan dari tapi di situ dibarengi dengan logika, karena saya pernah banyak bisikan, logikanya nggak ada, saya rugi. Kalau cerita banyak sekali ya. Nah itu aja dulu waktu tahun 2000-an ya, saya alhamdulillah itu kalau ngomong pas ya, cocok nyata ya. Tapi kalau sekarang kayaknya disimpan dulu. Kenapa? Karena belum mampu ya. Kalau saya agak emosi, kata saya menghina saya mobil kok jelek, kamu juga baru dan juga jelek, akhirnya tabrakan. Itulah yang jadi bahaya. Ada yang hilang HP, terus kata saya, wah nih yang ngambil semoga dia celaka, celaka berharap keluarga ya, itu atau sahabat. Makanya ilmu semakin tinggi kita hati-hati, lebih baik ilmu tunduk, gak usah terlalu ke atas. Apalagi di zaman sekarang selalu menonjol-nonjolkan sok benar pada salah. Mendingan salah tapi benar ada buktinya. Saya mampu tidak meminta orang, tidak menipu orang. Sampai saat ini selama 50 tahun belum ada kasus maupun kasus pelecehan, kasus poligami. Saya satu istri, sampai saya tanya tetangga. Yang ketiga, saya nggak ada kasus untuk menipu, apalagi membohongi. Yang ada, sok maju dulu. Kalau mau maju, yuk udah maju. Terserah, hanya ingat, satu, iman kepada Allah. Cintai Allah, banyaklah beribadah. Berat, nggak berat ibadah. Hanya syahadat, itu pun udah turunan. Sholat tinggal 4 rakaat atau 3 atau 2. Ya, itu maghrib, paling ketiga, paling berapa menit, taruhlah 15 menit. Nah, kalau mau zikir 5 menit juga cukup ya. Isya nggak ada yang berat. Zakat masa nggak berat zakat. Puasa
kita harus melaparkan dada, melapangkan hati, perih, dapat berahnya. Karena saya karena jarang makan itu saya paling jam 6 sore ya. Apalagi anak saya sampai sekarang SMP udah kelas 3 nggak pernah makan nasi, hanya makanan korma, roti. Itu udah biasa, nggak apa-apa. Jadi bukan berarti penyakit dari makanan, dari keyakinan kepada Allah yang saya rasakan. Bukan penyakit kurang tidur, justru saya selamat 30 tahun. Sesudah saya keamanan ilmu, karena saya ilmunya ilmu laduni, kalau bahasanya ilmu nggak belajar. Jadi bisa ditanya, karena manusia masih hidup, tetangga desa di sini ada. Silahkan tanya ya. Itu kalau saya bohong, dan saya nggak mungkin kalau bohong ini bercerita, apalagi di tempat umum ya, di radio, di YouTube ya. Tapi ya kalau belum dikenal mungkin belum waktunya, karena saya nggak mau dikenal, maunya bermanfaat gitu ya. Apalagi yang komen juga silahkan, nggak komen nggak apa-apa, yang penting mau ada gitu ya. Jadi kalau orang yang komen ibarat anak kecil main di masjid gitu ya, nggak apa-apa, aku maunya aja ke masjid udah cukup, apalagi nggak komen yang terewel gitu ya, diam di masjid, wah udah bagus. Manusia itu dari kebandelannya. Saya punya turunan, dulunya saya dianggap bandel dengan saudara saya. Alhamdulillah sekarang kata ibu yakin ujian anak ini bandel pasti mulia ke depan. Alhamdulillah, amin. Itulah doa ibu ya sampai saat ini. Mungkin waktu juga sudah mencukupi, nanti lain kali setiap di Posko Goib saya rutin pasti mengisi acara di YouTube Magic FM. Itu aja ya, kalau nama saya mengenalkan Abah Magic, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.